karena ingin menyelamatkan lele-lelenya yang sudah mengamuk akibat kesurupan. Tahu kalau lele-lele Kiyoshi ternyata mempunyai respon yang cukup cepat, Mbak Jun pun tersadar kalau mas-mas pipi bau lumayan bisa dijadikan cemilan. Di awal film kita akan diperlihatkan sepasang suami istri yang diceritakan baru saja menikah, yang kembali pulang menyusuri lorong rumah di mana tempat anaknya berada. Wanita bule-bule memantau plafon rumah bernama Jun Lovejoy, dan sang suami senyum-senyum manja yang tidak disebutkan namanya ini. Kita kasih nama Jamal aja ya. Jamal aja dah, gampang nih. Oke, let's go. Agar keluarga mereka bisa lengkap dengan adanya seorang wanita. Meskipun sedikit kaget mendengar calon istri ayahnya berasal dari luar negeri, Kiyoshi yang sayang kepada Pak Jamal, ia pun dengan mudahnya memberikan izin agar ayah satu-satunya itu juga tidak kesepian. Kembali ke masa sekarang, saat mempersilahkan masuk dan mendapat ciuman hangat dari sang ibu, Kiyoshi pun hanya bisa diam dan menyadari kalau ternyata selama ini pipinya bau tai kucing. Merasakan efek samping dari racun yang diproduksi pipinya, Kiyoshi pun duduk terbujur kaku saat minum teh bersama sang ayah dan Mbak Jun sang ibu baru. Melihat anaknya tak bisa bergerak kebanyakan berimajinasi, Pak Jamal pun bilang kalau Kiyoshi tak perlu malu karena Mbak Jun sekarang sudah resmi menjadi bagian dari keluarga mereka. Besoknya, layaknya seorang ibu rumah tangga, meskipun lelah, Mbak Jun pun terlihat tetap semangat untuk membersihkan rumah sambil tungging-tungging. Mas pipi bau yang tak sengaja lewat dan melihat tungging-tungging ibunya, Mas Kiyoshi yang tidak tahan, ia pun melarikan diri saat sang ibu tahu dan menghampirinya karena ingin menyelamatkan lele-lelenya yang sudah mengamuk akibat kesurupan. Tahu kalau lele-lele Kiyoshi ternyata mempunyai respon yang cukup cepat, Mbak Jun pun tersadar kalau mas-mas pipi bau lumayan bisa dijadikan cemilan. Malamnya, saat cangkul gergaji perdana guna menciptakan generasi baru blasteran Amerika Jepang, Mas pipi bau yang terlalu keseringan tidak sengaja lewat. Ia pun mendapati suara gemuruh badai Maktitor angin ribut yang didengarnya dari kamar sang ayah. Takut terjadi apa-apa dengan Pak Jamal ayahnya, Mas Kiyoshi pun bergegas mengintip guna ingin mengetahui apa yang sedang terjadi. Kaget melihat ayahnya berjuang sendirian melawan Dewa Petir, Mas Kiyoshi pun terharu saat mengetahui ayahnya babak belur tapi tidak membutuhkan bantuan orang lain. Besoknya, saat menghabiskan waktu minum teh bersama, Pak Jamal yang melihat Kiyoshi anaknya masih malu-malu di depan Maktitor ibunya, ia pun berinisiatif menyuruh Kiyoshi untuk ikut tidur bersama agar Kiyoshi bisa menjadi dekat dan menjalin kebersamaan dengan ibu barunya. Keputusan Pak Jamal penghancur Dewa Petir itu pun ternyata berdampak buruk bagi dirinya. Ketika sudah tengah malam, Mbak Jun yang masih merasa kentang dengan cangkul gergaji suaminya, ia pun merayap membangunkan Mas Pipi Bau dan mengajaknya cangkul gergaji menggunakan elemen raiton. Besoknya, berhubung sudah merasakan sengatan-sengatan petir yang dihantarkan kerang jeli ibunya, Mas Pipi Bau pun dengan ikhlas lapang dada tidak mau menolak saat Mbak Jun minta sedikit cangkul gergaji ketika Pak Jamal sibuk menelpon. Dan filmnya pun berakhir dengan Mbak Jun yang menghabiskan hari-harinya bersama mas-mas Pipi Bau dengan curi-curi sedikit cangkul gergaji unlimited tak terbatas di tepi sudut ruang dan waktu, cuy. Oh, aduh.